Semangat, gerakan tidak boleh berhenti, jalan terus kita. Jangan berhenti. Di sisi lain, kita juga menghormati dan menghargai keputusan-keputusan kenegaraan yang ada. Walaupun hati kita, perasaan kita, pikiran kita tidak setuju dengan keputusan itu. Betul? Tapi kita tunjukkan justru ini cara meyakinkan bahwa yang berada dalam gerakan perubahan ini bukan orang-orang yang destruktif dalam kehidupan bernegara. Sekarang kita teruskan perjalanan ini. Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu jangan dilihat sekedar sebuah peristiwa yang harus segalanya selesai di situ. Usia Indonesia bukan sekedar usia badan kita. Republik ini usianya panjang dan gagasan perubahan itu memiliki juga harapan hidup yang panjang. Karena itu jangan dimatikan harapan hidup untuk perubahan itu. Justru harus dihidup keraskan harapan itu. Ada bantuan sosial yang diakui oleh para hakim sebagai problematik. Ada pengerahan aparatur negara yang diakui oleh para hakim sebagai problematik. Ini bukan kita ngomong nih, saya mengutip kata-kata hakim nih. Karena dalam dissenting opinion disebut betul ya, saya boleh kutip itu sekarang. Dengan itu semua masih ada lebih dari 40 juta orang yang tahan iming-iming, yang tahan tekanan dan memilih berada di jalur perubahan. Ini 40 juta, bukan sekedar seruangan ini, bukan sekedar para tokoh-tokohnya saja, 40 juta orang yang diberi imbalan, mereka mengatakan terima kasih, kami tetap berada di jalur perubahan. Yang diberikan tekanan dan mengatakan mohon maaf, kami tetap berada di jalur perubahan. Jumlahnya berapa? 40 juta lebih. Karena itu kita harus tengok ke depan. Haruskah angka ini dikecilkan atau dibesarkan? Harus gimana? Besarkan atau dikecilkan? Berani perjuangan kita maju terus ke depan, membesarkan angka ini. Karena itulah kita bersama-sama di sini, saya rasa mengukuhkan niat kita untuk terus konsisten di dalam jalur perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Suasana di ruangan ini pagi ini amat berbeda. Warnanya cerah, semangatnya menyala. Dan kentongannya nyaring bunyinya. Kentongan itu tanda apa ya? Ya, panggilan untuk bergerak bersama. Izinkan saya menyapa dulu para pimpinan, Ketua Umum Gerakan Rakyat, Bung Syahrin Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Sekjen Gerakan Rakyat, Bapak Muhammad Ridwan, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Profesor Dr. Zulfikar Amir, Bendahara Ibu Prita Subono, dan juga para pimpinan badan-badan otonom di bawah Gerakan Rakyat, Ketua Badan Penanggulangan Bencana Gerakan Rakyat, Bapak El Fahmi, Ketua Badan Keamanan dan Pengawalan Gerakan Rakyat, Bapak Aris Isnan Ridho. Mana Pak Aris? Juga Sayap Muda, Gerakan Sayap Muda Bergerak, Fajar Fatur Rahman. Mana Fajar? Kalau nggak ada artinya sedang bekerja. Kemudian para tamu undangan yang hadir bersama di sini, ini cukup lengkap yang datang bersama. Izinkan saya menyapa sebagian. Pertama, sudah dari tadi merekam Bung Refli Harun. Mana Bung Refli Harun tadi? Oh, ini masih kerja di sini. Dan saya dapat pasokan pantun dari beliau nih. Begitu Syahrin bikin pantun, Refli kirim jawabannya. Yang saya hormati Bang Saud Situmorang, Bang Yasin Kara,
Pendeta Sepat Supit, dan bersama kita juga Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Supomo, pemikir ekonom kita yang datanya dan perspektifnya luas, Profesor Dr. Awalil Rizky, Bapak John Odius, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, kemudian pimpinan aksi bersama yang hadir bersama di sini, Heri Darmawan, dan para tamu undangan lainnya yang hadir bersama saya, Pak Tarmizi dari Jawa Barat, dan semua saja yang tak mungkin disebut nama satu persatu. Izinkan saya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan gerakan rakyat, baik DPP, DPW, DPD, yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta hari ini. Saya lupa menyapa langsung, tapi saya ingin sebutkan di sini, para ketua DPD Gerakan Rakyat seluruh Indonesia, para ketua DPW Gerakan Rakyat. Coba ketua DPW-nya boleh berdiri. Ketua DPW. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian para pimpinan DPP, boleh yang DPP berdiri. Kasih tepuk tangan untuk ketua pimpinan DPP. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan. Sebenarnya pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Saya dapat tugas, durasi bicaranya memang semua tidak panjang, semua singkat. Tapi kenapa singkat? Supaya penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Saya perhatikan semua acara relatif waktunya padat, dan harapannya dengan padat itu daya fokus kita terjaga. Izinkan saya menyampaikan yang menjadi tugas. Di sini saya dapat tugas tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta. Dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan. Di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara, tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang. Antara Korea Selatan dengan Tiongkok, tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara, di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi,
Kita kalau melihat inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana pidato Anies Baswedan, ya, tokoh yang sangat hebat. Bagaimana gagasan perubahan Anies yang selalu ditentang oleh lawan politiknya. Namun hal itulah yang membawa Anies pada masa sekarang. Bagaimana ia menjadi calon presiden kemarin, ya, dan akan menjadi calon presiden juga di 2029. Jokowi pasti akan ketar-ketir, teman-teman. Lantaran Jokowi sekarang terlihat sekali, ya, bahkan menyuruh lawannya untuk mendukung Prabowo Gibran itu 2 periode. Dan ini luar biasa sekali bagaimana kekhawatiran terhadap Anies Baswedan. Nah, Anies ini, teman-teman, masih menjadi perbincangan, ya, di kalangan-kalangan masyarakat. Bagaimana harapan masyarakat untuk menjadikannya sebagai calon presiden lagi. Apalagi ormas-ormas yang digaungkan Anies, ya, seperti Gerakan Rakyat ini, ya, masyarakat tidak sabar, ya, kapan Gerakan Rakyat ini akan menjadi partai yang sah supaya Gerakan Rakyat ini menjadi wadah untuk para pendukung Anies, ya. Apalagi Anies saat ini, teman-teman, kalau kita tahu, ya, namanya masih sangat luar biasa, bahkan menjadi contoh bagi tokoh-tokoh lain. Anies Baswedan kadang membuat kita itu khawatir, ya, khawatir takutnya tidak maju di Pilpres, ya, lantaran semua partai pasti akan memblokirnya sama seperti di Pilkada Jakarta kemarin. Ya, semoga saja tidak, ya. Apa yang menjadi kehendak rakyat semoga didengarkan oleh para elit. Bagaimana menurut kalian?